Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Abdul Jabbar Fahmi. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang mengenai tips dan trik bagaimana apply beasiswa unggulan, mulai dari tahap pemberkasan hingga tahap wawancara nanti. Dan pada kesempatan kali ini, saya diundang oleh titikjeda.com sebagai narasumber pada sesi sharing session pada kesempatan kali ini. Untuk itu, saya akan melakukan share screen. Oke, karena pada kesempatan sebelumnya eh, saya kebetulan lagi KKN kebangsaan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dan sedang ada maintenance di tower sinyalnya. Jadi saya izin untuk membuatkan record Zoom sebagai pengganti sesi sharing session pada hari Selasa kemarin. Nah, untuk judul sharing sessionnya yaitu ngobrolin beasiswa unggulan yuk. Gitu. Dan ini diselenggarakan oleh titikjeda.com. Kita lanjut. Oke, mulai dari kita perkenalan, nama lengkap saya Rayhan Abdul Jabbar Fahmi. Teman-teman bisa memanggil saya Kak Ray atau Kak Fahmi juga boleh. Saya merupakan mahasiswa Sistem Informasi ITS 2021. Kemudian pada bulan Mei lalu saya merupakan Ketua Komunitas Beasiswa Unggulan Surabaya periode 2023-2024. Jadi Ketua Komunitas yang baru dan dilantik pada bulan Mei 2023. Dan ini riwayat saya, yaitu pernah menjadi writer dan presenter di Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Kemudian untuk riwayat volunteer, saya merupakan delegasi fully funded atau dibiayai penuh pada program Garuda Nusa Youth Action pengabdian masyarakat di Desa Tenganan, Bali. Terus ada delegasi nasional Bakti Milenial 5 Wakatobi di Sulawesi Tenggara pada bulan Januari lalu dan merupakan delegasi KKN Kebangsaan 11 untuk mewakili ITS. Ini ada IG saya apabila ingin reach saya melalui DM, apabila ingin mempertanyakan seputar beasiswa unggulan atau applyment pemberkasan. Nah, pada Selasa lalu saya sudah menjaras apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata beasiswa. Nah, di sini banyak nih teman-teman semua yang menjawab kuliah gratis, bantuan, pengembangan diri, bismillah lolos, fully funded, butuh bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Dan semua ini nggak ada yang salah ya teman-teman. Kan ini merupakan perspektif dari teman-teman masing-masing. Lanjut. Kuliah UKT, biaya hidup ditanggung negara, emang bisa? Tentu bisa dong, masa enggak? Karena pada zaman sekarang ini untuk meraih pendidikan itu nggak terbatas karena masalah ekonomi aja teman-teman. Karena banyak sekali penyelenggara beasiswa mulai dari pemerintah hingga swasta. Dan salah satunya ada beasiswa unggulan meraih insan cerdas dan kompetitif. Ini merupakan tagline dari beasiswa unggulan. Dengan tagline ini diharapkan para penerima atau para award di beasiswa unggulan nantinya bisa menjadi insan yang cerdas dan kompetitif di masa yang akan datang. Nah, apa sih beasiswa unggulan itu? Jadi, beasiswa unggulan merupakan bantuan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang membuka peluang bagi mahasiswa baru semester 1, yaitu saat ini angkatan 2023, dan mahasiswa ongoing maksimal semester 3, yaitu mahasiswa angkatan 2022, baik di jenjang sarjana, magister, atau doktoral. Jadi S1, S2, S3 boleh mendaftar. Dan untuk pendaftaran beasiswa unggulan ini, teman-teman masuk ke kategori masyarakat berprestasi. Begitu. Dan kita akan mengupas tuntas kategori masyarakat berprestasi ini. Nah, untuk link yang bisa diakses untuk membuat laman web atau laman akun pendaftaran itu melalui beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman bisa banget untuk langsung sekarang juga membuat link yang tertera di layar. Membuat akunnya ya, teman-teman. Karena di situ teman-teman mengupload esai, pemberkasan dan lain sebagainya. Ini persyaratan umumnya memiliki sertifikat prestasi di tingkat internasional dan atau nasional. Jadi prestasi ini nggak terbatas akademik aja kayak Olimpiade OSN dan lain sebagainya. Non akademik juga bisa dimasukkan. Waktu itu pengalaman aku punya sertifikat paduan suara itu saya masukkan, sertifikat semisal yang non akademik itu juga boleh banget dimasukkan teman. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait. Jadi rekomendasinya itu untuk maba bisa meminta ke pihak SMA dan untuk mahasiswa ongoing bisa teman-teman minta ke pihak
kampus atau pihak institut masing-masing. Terus kemudian tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber APBN atau APBD dengan komponen yang sama. Jadi untuk teman-teman yang udah mendapatkan misal udah apply KIPK dan diterima di KIPK untuk mendaftar beasiswa unggulan ini tidak bisa teman-teman, karena kecuali teman-teman mengurus untuk mencabut KIPK-nya dulu baru mendaftar ini boleh banget. Tapi alangkah baiknya apabila udah mendapatkan beasiswa, teman-teman tetap pada beasiswa tersebut dan ibaratnya jangan serakah ya teman-teman. Kalau udah mendapat beasiswa ya udah gitu. Jadi ini emang eh, persyaratan atau peraturan yang eh, membuat teman-teman ini agar tidak serakah gitu untuk mendapatkan beasiswa double. Kemudian diterima pada perguruan tinggi dalam negeri di bawah binaan Kemdikbudristek. Jadi untuk peraturan ini berubah sejak 2022 tahun lalu, setahu saya itu mahasiswa di kampus UIN itu sudah tidak bisa mendaftar di beasiswa unggulan nih teman-teman, karena kampus UIN itu bukan dibawahi oleh Kemdikbudristek melainkan di Kemenak atau Kementerian Agama gitu. Dan ini akreditasi institusi dan program studi paling rendah itu B. Kalau akreditasinya institut atau program studinya itu di bawah B, itu mohon maaf teman-teman, di akun pendaftaran beasiswa unggulan nanti itu tidak tertera atau tidak muncul drop down pilihan program studi atau institusinya teman-teman. Kemudian mahasiswa aktif dan terdaftar di BD Dikti. Jadi untuk ini jangan khawatir karena masing-masing kampus pasti sudah mendaftarkan nama teman-teman di BD Dikti. Untuk tahapannya, pertama ada seleksi pemberkasan atau seleksi administrasi dan juga seleksi interview. Nah, persyaratan khusus beasiswa program sarjana S1. Nah, ini untuk program beasiswa S1 ya teman-teman. Karena saya merupakan mahasiswa S1, jadi saya akan membahas untuk persyaratannya. Maksimal 35 tahun, kemudian memiliki surat keterangan lulus atau LOE. Untuk LOE ini bagi maba karena kan nggak bisa mengurus ke kampus, kayak maksudnya masih sulit gitu kan, terbilang cukup sulit. Apalagi kadang ada yang harus aspek dulu, harus lulus dan lain sebagainya, baru dinyatakan LOE-nya, baru keluar surat keterangan lulus masuk ke perguruan tinggi. Itu bisa banget teman-teman sertakan screenshot untuk diterima. Misal saya lolos di SNMPTN atau SNBP ya sekarang ya sebutannya. Itu bisa banget screenshotan waktu itu dimasukkan, atau lulus jalur SBMPTN atau SNBT, dan juga jalur mandiri juga boleh banget, karena untuk jalur mandiri ini nggak menutup kemungkinan teman-teman pasti bisa lolos. Nah, jadi ada teman komunitas aku, Mas Fairuz, itu juga lulus jalur mandiri untuk masuk ke ITS, tapi beliau merupakan URT beasiswa unggulan tahun 2020. Jadi jangan berkecil hati ya teman-teman, maksudnya jangan patah semangat, tetap diusahakan aja. Jangan minder karena jalur masuk saya mandiri, Mas. Itu saya minder untuk daftar beasiswa unggulan. Nggak ada seperti itu. Gitu. Kemudian ada memiliki surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan fakultas perguruan tinggi. Ini untuk mahasiswa ongoing. Apabila mahasiswa baru itu bisa ngurus ke bisa ngurus ke sekretaris departemen atau sekretaris prodi dan lain sebagainya, ke kepala prodi, atau bisa ke dosen wali juga. Biasanya dosen wali akan membantu mengusahakan karena menyangkut beasiswa, dan dosen wali atau dosen pembimbing akademik ya sebutannya DPA itu pasti mau banget untuk mengusahakan. Ini menurut kacamata saya. Kemudian diutamakan memiliki kemampuan bahasa Indonesia dibuktikan dengan sertifikat, yaitu sertifikat UKBI yang seperti yang teman-teman tahu. Kemudian dibuka untuk mahasiswa maksimal semester 3 yaitu angkatan 2022, dan nilai IPK hingga semester 2 itu minimal 3,25 pada skala 4. Dan ini bobot yang paling berat, yaitu membuat esai dengan judul atau tema kontribusiku sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Esai karangan ditulis pada kolom esai minimal 1000 kata. Kelengkapan dokumen lainnya ada KTP, KTM, MOE, kemudian ada surat tanda akhir kuliah, ini untuk mahasiswa ongoing, KHS, ini untuk mahasiswa ongoing semester 1 dan 2, terus ada ijazah dan transkrip nilai terakhir, masukkan, sertifikat bahasa Indonesia atau bahasa dan atau bahasa Inggris. Ini untuk S1 itu nggak wajib TOEFL atau IELTS ya teman-teman. Jadi bisa ke UKBI aja. Surat rekomendasi dari akademisi, untuk maba bisa minta ke SMA atau ke dosen wali, untuk mahasiswa ongoing juga bisa ke pihak birokrasi masing-masing. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu ada template-nya yang bisa teman-teman download ya teman-teman.
Terus kemudian ada sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten. Jadi saya pernah menjuarai lomba videografi itu kan masuk non akademik. Nah itu tingkat kabupaten teman-teman dan itu juara dua. Nah di sini tuh kita nggak terbatas kayak SNBP atau SNMPTN yang hanya cuma maksimal tiga tertinggi. Di sini boleh teman-teman masukkan prestasi sebanyak-banyaknya begitu dan juga membuat esai menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, benefit yang akan didapatkan. Pertama, biaya pendidikan maksimal 8 semester. Jadi apabila mahasiswa baru 2023 dinyatakan lulus pakai UARDI, itu selama 4 tahun biaya perkuliahannya akan ditanggung oleh Kemendikbud. Apabila mahasiswa ongoing lulus, itu cuma 6 semester atau 3 tahun. Kemudian biaya buku dan juga biaya hidup per bulan. Jadi biaya buku ini tertera di tanda tangan kontrak itu sebesar 900.000 dan biaya hidup per bulan itu 1,4 juta per bulan. Masuk ke tips esai. Ini ala saya ya, maksudnya ini dari perspektif saya dan teman-teman boleh banget mencari referensi untuk tips esai dari referensi manapun, tapi boleh banget juga untuk menggunakan referensi dari saya. Nah, ini untuk topiknya aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia, kontribusiku sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju 2045. Ini subtopiknya atau subtemanya. Ketentuannya seperti yang kita ketahui, menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan baik dan benar, misal menggunakan bahasa Inggris bisa di italic dan lain sebagainya, kemudian minimal 1.000 kata, dan esai dibuat sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Jadi, harus relate dengan tema yang telah ditentukan teman-teman. Teman-teman mau berkontribusi apa kepada Indonesia dan yakinkan bahwa penilai esai itu, oh saya ini mampu gitu, yakinkan. Nah ini masuk ke tipsnya. Tips yang pertama, ceritakan kegiatan, pencapaian, serta lesson learn apa saja yang diperoleh selama menempuh dunia pendidikan. Jadi teman-teman kan udah 12 tahun nih menjalani SD, SMP, SMA itu boleh banget diceritakan karena susunan esai aku itu pertama perkenalan, kemudian masuk ke SD, SMP, SMA itu saya sebutkan semua. Karena 1.000 kata itu nggak sedikit ya teman-teman. Boleh masukkan mulai dari SD sampai SMA. Terus ini sebagai contohnya pencapaian. Ketika SMP saya mendapatkan predikat wisudawan terbaik pada tahun 2018 dan juga merupakan peraih nilai UN tertinggi tingkat SMP se Kabupaten Gresik karena saya merupakan uh, seseorang yang lahir dan tumbuh besar di Kabupaten Gresik seperti itu. Selain itu juga saya masuk peringkat 5 paralel dalam ujian standar sekolah berstandar nasional dulu kan sebutannya USBN. Kemudian kegiatan. Nah ini kegiatannya itu selama SMA saya itu mengikuti 3 organisasi teman. Dan tapi tak bisa dibungkiri juga eh, saya ini masuk ke kelas unggulan gitu. Ini bukannya flexing atau apa, ini sekedar sharing ya teman-teman. Jadi di sini saya masukkan semua di essay saya itu bahwa saya merupakan anggota aktif di OSIS, kemudian saya merupakan anggota dari Rohis atau Remaja Masjid ya, kalau bisa dibilang, dan juga paduan suara. Nah, paduan suara ini untuk ekstrakurikuler, tapi saya anggap organisasi karena di situ saya merupakan koor di bidang LN, luar negeri atau eksternal gitu. Tapi untuk lesson learn-nya ini menurut saya dalam menjalankan semua itu bisa dikatakan cukup berat. Satu sisi latihan paduan suara yang cukup padat, terus kemudian harus membagi waktu dalam organisasi OSIS dan ROHIS. Kemudian saya juga harus tetap kompetitif nih bersaing dengan 21 siswa terbaik lainnya karena saya tergabung dalam kelas unggulan di SMA Negeri 1 Gresik gitu. Nah, di akhirnya akan tetapi saya meyakini bahwa usaha yang totalitas dan sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi ini ada lesson learn-nya ini pasti kan biasanya kalau mata pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, seperti yang kita ketahui SD, SMP, SMA itu kan ada namanya kalimat utama gitu. Biasanya orang kan menilainya tuh kalau paragraf dari ini kalimat pertama dan kalimat terakhir. Oh, kalau misal menarik bakal dibaca satu paragraf gitu. Itu salah satu tips dari saya. Kemudian, apa arti jenjang perkuliahan bagi Anda dan bagaimana pandangan terhadap prodi yang saat ini Anda tempuh? Nah, di sini saya menyebutkan arti perkuliahan. Menurut saya, kuliah bukan persoalan hanya mencari angka dan gelar, tapi ada esensi lain nih, yakni kejujuran, kekompakan, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, bukan berarti saya tidak berfokus pada kegiatan pembelajaran, melainkan saya ingin menebar manfaat dengan mengikuti volunteer itu tadi itu sebagai penerapan bukti nyata bahwa saya ingin menebarkan
kebermanfaatan nih bagi masyarakat sekitar dengan mengikuti volunteer atau pengabdian masyarakat dan juga program KKN kebangsaan itu tadi. Jadi teman-teman apa yang teman-teman tuliskan di esai itu apabila menjadi awardee harus bisa diimplementasikan sebaik mungkin teman-teman. Karena pihak beasiswa unggulan sendiri juga tidak mau salah sasaran atau salah target begitu. Jadi usahakan semaksimal mungkin apa yang tertera di esai itu diterapkan apabila nanti Bismillah rezekinya teman-teman untuk menjadi awardee gitu, amin. Dan juga ya teman-teman membahaslah arti perkuliahan bagi teman-teman itu apa gitu. Dan juga pandangan terhadap prodi. Dengan diterimanya saya pada program studi sistem informasi merupakan tonggak awal bagi saya untuk berkontribusi bagi bahasa Indonesia. Terus prospek karir dimasukkan. Misal teman-teman jurusan ekonomi atau hukum, nanti di jurusan ini saya mengambil fokusan apa, ini dan lain sebagainya. Tapi manusia kan juga dinamis. Jadi teman-teman apabila tertuang di esai seperti itu, nggak melulu harus terpatok pada itu. Itu kan cuma gambaran awal gitu kan. Nanti seiring berjalannya waktu, oh teman-teman pasti punya bidang fokusan yang berbeda gitu. Misal waktu itu saya mau mengembangkan aplikasi, terus tapi makin ke sini saya ingin bergerak ke visualisasi data seperti itu. Yang mana itu ranahnya statistika, tapi masih ada relate-nya dengan sistem informasi. Gitu. Nah, itu bisa banget untuk teman-teman nanti maksimalkanlah potensi yang ada di diri masing-masing. Ini dewasa ini berkembang e-commerce dan lain sebagainya. Ini kan saya itu dulu ingin membuat aplikasi karena saya ini sistem informasi pariwisata itu. Makanya saya ingin masuk ke jurusan ini gitu. Dikorelasikan ke sistem informasi. Nah, tips yang terakhir, beri closing statement yang epic untuk meyakinkan reviewer agar dapat memilih Anda sebagai awardee. Jadi, closing statement-nya itu seperti ini. Dengan semua aspek yang telah saya paparkan, saya yakin dan percaya bahwa saya mampu menjadi generasi unggul kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Jadi, teman-teman juga harus memperhatikan ejaan tulisan, terus kayak harus eye catching dari awal, terus di akhir juga eye catching. Seperti yang aku bilang itu, kalau essay kan dari awal, recruiter tuh membaca di awal. Oh, kalau awal udah monoton, males lah baca sampai akhir. Gitu kan. Biasanya tuh dinilai dari awal dulu baru akhir, terus kalau misal awal dan akhirnya menarik, pasti dibaca keseluruhannya. Dan ketika ngelihat, oh tim tim rekruter atau penilai esainya teman-teman nih, oh anak ini punya visi nih, sebagai mahasiswa visioner yang udah punya pandangan mau dibawa kemana, mau arahnya kemana, pandangan terhadap prodinya, itu insya Allah kemungkinan besar, peluang besar teman-teman itu bisa lolos. Gitu loh. Masuk ke tips wawancara. Pertama, persiapkan list pertanyaan yang memungkinkan. Nah, ini tips dari saya itu list pertanyaan sebanyak-banyak mungkin yang sekiranya bakal keluar. Karena banyak banget kan penyelenggara beasiswa dan pasti banyak bocoran-bocoran entah dari YouTube, dari Instagram, dari Google, Facebook dan lain sebagainya. Itu kan terlihat bahwa oh ini nih list pertanyaan yang memungkinkan untuk keluar di setiap interview beasiswa gitu. Nggak ada salahnya teman-teman untuk mengelis sebanyak mungkin karena berdasarkan pengalaman aku pernah kan waktu itu interview aku itu hari kedua dan teman aku yang hari pertama itu memberi bocoran. Jadi saya ini nggak minta, tapi tiba-tiba diberi bocoran dan ini kisi-kisinya. Ketika wawancara saya berlangsung, saya kan udah mempelajari list pertanyaannya tuh. Banyak sekali list pertanyaan yang melenceng jauh atau alias pasti kan beda-beda tiap interviewer. Nah, karena saya udah menyiapkan berbagai macam kemungkinan pertanyaan yang bakal muncul, jadi saya nggak terlalu kaget. I mean kayak, oh pertanyaan ini aku udah punya jawabannya nih, gitu. Kemudian sering berlatih menjawab pertanyaan. Ini masih relate dengan persiapkan list pertanyaan tadi. Jadi coba minta tolong ke kerabat dekat, saudara, ayah, ibu, teman dekat, dan lain sebagainya untuk tolong dong untuk kita latihan interview gitu. Jadi kayak waktu itu aku minta tolong ke kakak dari ibu aku, apa tante lah. Itu minta tolong untuk video call karena kakak dari ibu aku itu merupakan dosen di Universitas Islam Malang. Nah, beliau merupakan dosen dan juga saya ingin tuh ketika berlatih menjawab pertanyaan itu saya rasa oh ini aku berhadapan langsung apa ya anggapannya itu sedang sesi interview gitu.
Nah, pasti di sesi akhir karena merupakan kerabat dekat ya. Jadi kakak dari ibu aku itu memberi masukan-masukan atau feedback dari jawaban yang telah saya lontarkan atau saya jawab gitu. Nah, dari situ banyak banget feedback yang kayak masukan, kamu jangan gini, jangan grogi, terus kayak kurangi jeda gitu kan. Nah, itu perlu dilatih teman-teman, karena saya bisa seperti ini, itu kan masih belajar gitu kan. Masih tahap belajar dan masih kayak terbata-bata terkadang. Tapi karena sering berlatih, itu ibarat kata peribahasa ini ya, bahasa Inggris gitu. Practice makes perfect. Jadi ketika kita berlatih sebanyak mungkin menjawab pertanyaan atau semisal minta tolong ke orang A, orang B, orang C gitu. Tolong dong nilai aku, nilai aku. Nah, itu semakin bagus teman-teman karena teman-teman pasti punya banyak masukan. Oh, dari sini aku harus meningkatin di mana kan perspektif tiap orang dan tiap nilai itu beda-beda seperti itu. Tips yang terakhir, jawab jujur sesuai dengan kondisi Anda dengan tetap memposisikan diri sebagai generasi unggul. Jadi apabila pertanyaan apapun yang dilontarkan, misal kamu berasal dari mana, gitu. Misal saya kan berasal dari Kabupaten Gresik, tapi saya mengucapkan saya berasal dari Kabupaten Surabaya, Ibu. Nah, ketika ditanya apa sih potensi yang ada di Surabaya, kan saya nggak bisa jawab karena itu bukan jawaban jujur. Nah, dari situ tim penilai itu pasti tahu, oh anak ini bohong, ini bukan orang Surabaya ini nggak bisa, gini aja nggak bisa jawab kayak gitu kan, bakal susah sendiri. Makanya untuk mengantisipasi teman-teman terbata-bata dalam menjawab atau tidak bisa menjawab, teman-teman alangkah baiknya untuk sebisa mungkin untuk jawab jujur sesuai dengan kondisi Anda. Jadi teman-teman semua itu bisa misalkan ditanyakan seputar background keluarga itu juga boleh gitu. Oke, kita memasuki sesi akhir pada sesi sharing session ini. If you have anything to ask, contact us on beasiswa bulan underscore Surabaya. Jadi teman-teman bisa banget untuk eh, mengirimkan DM di Instagram kami apabila ada pertanyaan. Dan kami sedang melakukan program mentoring. Jadi apabila teman-teman ada pertanyaan, dan juga di beasiswa unggulan ini ada divisi student welfare atau kesejahteraan mahasiswa gitu. Jadi teman-teman boleh banget untuk melontarkan pertanyaannya melalui DM karena ada admin sebanyak 5 orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Oke, sekian terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.